Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati Dewi Cahyati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran gelombang ke-9 angkatan ke-11. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Apa itu mutu? Mutu menurut Edward Deming adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Crosby, mutu merupakan nilai cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran, mutu adalah merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Untuk mengetahui apa itu mutu, kita harus paham juga apa itu komitmen mutu. Komitmen adalah ikrar atau janji atau perbuatan individu atau kelompok. Dapat disimpulkan, komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Adapun nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Berbicara mutu ataupun komitmen mutu erat kaitannya dengan TQM atau Total Quality Management. Menurut Santosa, TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh kelompok organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Dan ada 5 pilar dari TQM. Yang pertama adalah proses, produk, kepemimpinan, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah organisasi. Selanjutnya adalah fishbone manajemen mutu. Dalam suatu instansi pemerintahan harus menghasilkan kerja yang bermutu yang didukung dengan disusunnya rencana mutu, dilakukannya pengawasan mutu, perbaikan terhadap mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawasan mutu, dan nantinya akan menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas ataupun disebut dengan output ataupun outcome yang memuaskan. Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu di atas menunjukkan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki target capaian kerja yang bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasi. Teknik perbaikan mutu yang pertama dengan teknik PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Plan atau perencanaan pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai masalah yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Sedangkan do atau melaksanakan, dalam tahap ini rencana aksi sudah disusun, harus dijalankan secara konsisten oleh setiap orang. Dan cek atau pemeriksaan, tahap ini dilakukan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai, jika belum tercapai apa saja yang menjadi kendala. Dan act atau melakukan tindakan yang harus diambil sebagai tindakan dari tahap cek adalah 3, yaitu adopt atau adopsi, adapt atau melakukan adaptasi, dan abandon atau membatalkan. Jadilah ASN yang senantiasa memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengimplementasikan teknik perbaikan mutu melalui teknik PDCA. Perbaikan mutu yang selanjutnya adalah melalui pendekatan inovasi. Inovasi muncul untuk mencapai tantangan manajemen di masa sulit.
Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan ataupun tetap dan sulit untuk berkembang. Pengertian pendekatan inovasi menurut Richard Eldup dalam Tita Maria Candida. Dan inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Dari keempat poin itu harus selalu bersinergis sehingga dapat menghasilkan mutu atau komitmen mutu memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. 4 cara berinovasi, yang pertama dengan cara penemuan, yang kedua dengan pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang keempat dengan cara sintetis. Ada beberapa perbedaan inovasi di sektor publik dan swasta dilihat dari rasionalitasnya, tujuan, nilai, isu terkait pengaturan, hubungan dengan pengguna, motivasi untuk berinovasi, dan hambatan inovasi. Menurut Ciptono, TQM dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, dan melalui diklat. Dan yang terakhir adalah aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.